Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul kematian. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini. Pada saat ini, nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma inna ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau roh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena itu, kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang kematian, tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Nauzubillahi min dzalik. Pertanyaan besar bagi kita semua. Sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk berbaring sendiri, terbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita akan kembali kepadanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kematian itu datang, kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali kepadanya, kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.